Olin belum lewat juga ya? Biasanya jam segini dia udah lewat. Pi! Opi! Tunggu, Pi! Aduh, apaan sih? Lu Maaf ya, Pi. Lu gak kenapa-kenapa kan? ya gue nya sih gak kenapa-kenapa. Tapi kagetnya itu bikin gue jadi lupa ingatan, tau gak sih lo? Aduh, gue tuh pusing, tau gak sih? Setiap pagi lo kayak dikejar-kejar terus. Lu baru tahu ya? Emang gue itu banyak yang ngejar. Gaya lo kayak maklar kasus. Kan udah dari zamannya Majapahit gue kasih tahu lo cari cowok jadi lo tuh nggak dikejar-kejar terus. Sekarang masih mendingan lo dikejar-kejar sama orang. Kalau nanti lo dikejar-kejar sama didemit, setan, genderuwo, kuntilanak atau apalagi. Tutup nih mulut. Kalau ngomong tuh emang gampang. Tapi kalau masalah hati, siapa yang bisa bilang? Gak ada yang cocok. Ya tapi lo nya juga kan belum nyoba. Apaan sih lo? Pagi-pagi udah kayak berita politik ngomongnya. Bikin gue senelot tau gak? Ntar gue jadi bete. Dikejar orang banyak, dikejar cowok-cowok, bukannya seneng, ini malah pusing. Kalau ngejar gue raup semuanya. Mau? Oke dong. Kok baru datang? Gue yang harus nanya sama lo. Dari mana lo? Jam segini baru nongol. Anu bos, ada urusan mendadak. Mendadak tiap hari mendadak. Ya itu bos. Urusan mendadaknya itu hampir tiap hari. Bos gak ada urusan mendadak toh? Lo apaan sih lo? Gue tanya mau nanya balik. Kerja. Bos, Oh! Mawar lo tuh ketinggalan. buat bos aja deh. Apaan sih lo? Kalau ada orang lain lihat gimana lo? Misalkan kita ada apa-apaan lagi. Masuk. Woi mbak, minggir dong. Bisa naik sepeda gak sih lo? Iya. Iya, rese. Lo pikir ini juga punya nenek moyang lo? Gue juga bayar pajak di sini. Gila. Aduh, pakai hujan segala lagi. Bisa telat nih balik ke tempat kerja. Lah, itu cowok tadi tuh yang dalam mobil. Mas, jangan nyolong aja kayak model. Lu punya salah sama gue. Sorry, ada apa ya mbak? Nggak ngerasa salah ya? Atau sengaja lu itu lupa kalau lu udah pernah salah sama orang lain? Nggak sekalian aja lu punya penyakit lupa berat. Apaan sih lo? Lo ada masalah sama gue? Lu tuh nggak sadar ya? Lu itu udah bikin kuping gue pengeng. Oh, lo tadi naik sepeda ya? Dan yang punya toleransi sama pengguna jalan layang? Kalau kuping lo sampai penggang, salah siapa? Ya lu lah, emang siapa lagi? Lah, yang tadi naik sepeda kayak putri kreator di tengah jalan siapa? Lo pikir lo doang yang punya urusan? Orang lain juga punya. Jangan seenak aja dong lo. Rese. Ganteng juga nih cowok. Rontok juga hati gue ngeliat yang gini. Oke,
Bagus mau tabrak sekalian. Yang kayak begini nih yang mesti jadi target operasi gue. Stop! Oi, sini. Si bos. Panggil saya bos. Nih, Apaan nih bos? Calon karyawan sini bos. bukan. Oh, pas ini SPG buat pameran kan? Bukan. Terus apa? Udah lu pilih aja dulu, lihat-lihat dulu, ya kan? Buat saya bos. Bos. Gak usah repot-repot ya. Tapi saya hargain kok. Niat baik bos. Tapi maaf bos. Saya udah punya calon sendiri. Yang buat calon istri lo siapa? Gak ada yang bilang. Ini terus? Ya buat gue lah. Ini nyokap gue yang ngirimin. Katanya kalau ada yang cocok, mau diketemuin gue sama dia. Tapi gue gak ada yang serak. Segini banyaknya calonnya bos. Nah, kalau menurut saya nih bos ya, mendingan bos coba keluar sama cewek-cewek yang ada di sini. Nah, ntar masalah cocok nggak cocok urusan belakang bos. Gimana? Lo pikir gue beli baju apa tuh? Main coba-cobain dulu. Terus kalau nggak cocok gue balikin gitu. Ya kalau nggak dicobain terus gimana bos mau tahu cewek-cewek ini? Ngapain sih? Ya lu diem aja. Ini kan kalau nggak salah tempat kerjanya pendekar mawar marah itu kan? Ternyata ya, Olin diem-diem. Diem. Diem. Itu siapa? Gak tahu juga. Allah ternyata udah punya sasaran juga ya. Kayaknya pendekar mawar merah itu punya saingan berat. Apaan sih lo saing-saingan? Ayo. Pokoknya nih, Pi, cowok ini tuh gue ngerasa ngeliat matanya aja udah langsung meleleh gimana gitu. Gue yakin banget kalau dia itu cowok yang ditakdirin buat jadi belanji buat gue. Terus? Ya rasanya tuh kalau gue ngeliat dia 5000 volt tuh rasanya di badan gue. Dia beda banget, Pi. Ya udah, kalau gitu lo langsung ngomong aja sama dia. Hah? Langsung ngomong? Nggak mungkin. Dalam kamus gue nggak ada gue ngomong duluan sama dia. Gue masih menjunjung tinggi harkat kewanitaan. Dan gue jaga harga diri gue dong. Masa gue duluan yang ngomong sama dia? Ya dia lah ngomong sama gue. Terus usaha lo apa supaya dia mau ngomong sama lo? Olin, di mana-mana ya, nggak akan ada reaksi kalau nggak ada aksinya. Lo mau nunggu sampai kapan coba? Sampai Bali ini turun salju? Hah? Yang ada ya, dia itu udah punya anak, udah punya cucu, iya kan? Iya juga sih, Pi. Iya dong, Opi gitu. Nah sekarang, apa aja yang udah lo tahu tentang dia? Nggak ada, kan baru ketemu.
Ini nggak bisa dibiarin. Kayaknya lo tuh harus buru-buru membentuk pansus untuk menyelidiki siapa dia sebenarnya. Pansus? Enggak. Nggak usah pakai pansus-pansusan. Ntar yang ada ujung-ujungnya nggak jelas lagi. Mendingan gue selidikin aja sendiri. Ya itu tadi maksud gue. Aduh, lo tuh lemot abis ya. Oh, gitu. Gue pikir pansus. Oh. Nah, itu orangnya. Bos, maaf terlambat. Dandan berangkat. Nggak apa-apa. Silakan. Mau ngapain ya? Mau ngapain? Saya duduk sebelah sana aja, bos ya. Ah. Ya. Hai. Kamu yang namanya Yuni kan? Iya. Oh ya, kita mau langsung makan apa mau ngobrol-ngobrol dulu? Terserah aja sih. Kenapa sih? Sariawan ya? Enggak. Nah, terus kenapa? Kok mulutnya ditutupin terus? Enggak apa. Saya bau ya? Saya udah mandi kok, serius tadi. Ini udah wangi banget malah. Aduh, saya jadi gak enak ya. Bisa tolong dibuka gak? Astagfirullah. Mbak, saya sebenarnya pengen ngobrol banyak sama Mbak. Cuman jam segini ibu saya pasti minta jemput, Mbak. Mendingan Mbak ngomong sama Wito aja, Mbak ya. Wito! Wito! Iya, sebentar. Gimana, bos? Lu gimana sih? Kok beda main di foto? Lu lihat tuh giginya. Masya Allah. Bos, kan biasanya isi sama kemasan kan beda pabrik, bos. Biasanya juga isi dulu tanggung jawab yang memilih kemasan. Mukanya makan tuh. Wito sini. Pakai kasih ide segala buat ketemuan lagi. Lihat kan tuh hasilnya kan. Aduh, emang gak cocok sama cewek manapun nih. Aduh, Wito, kampret. Kagak lihat-lihat lagi wujudnya begitu. Mampus gua. Mbak, hoi. Lo lagi. Eksis banget sih lo. Ngapain lo teriak-teriak sama gue? Lo gak sadar apa? Hampir nabrak gue. Gak usah dramakan deh. Sepeda lu juga kenapa-napa juga. Mana lihat badan lu? Gak ada yang luka kan? Luarnya emang gak kenapa-napa, tapi dalamnya perlu di ronsen. Bay, tau gak lo? Terlalu ngada-ngada. Ngada-ngada maksud lo? Lo sengaja kan menerpakin sepeda lo ke mobil gua kan? Jadi lu sekarang mau lempar batu sembunyi tangan gitu. Lu bilang gue mau nabrakin sepeda gue ini ke mobil lu, terus gue minta ganti rugi sama lo. Bagus. Lo udah tahu kan? Lo udah nyebutin motifnya sendiri. Gua harus jelasin lagi ke lo. Hah, lo itu bukan cuma ganteng ya. Ternyata lu itu juga cowok yang pinter bolak-balikin fakta. Siapa yang bolak-balikin fakta? Orang kenyataannya kayak gini kok. Lu ingetin ya muka gue ini. Nggak ada tampang penipu kayak lu tuh. Jadi suatu saat nanti lu cabut omongan lu. Ingat ya. Mbak. Sepedanya, Mbak. Girin. Kuntilanak. Malam-malam jam segini masih eksis aja. Nggak tahu gue lagi sebel apa. Gangguin orangnya aja lo.
3 menit lagi. Siap. Hai, Tok. Hai, Lin. Suara lu kenapa? Kayak lagi ada gempa bumi. Sudah 11 bulan, 2 minggu, 2 hari dan 2 jam saya berada di sini. Tapi akhirnya kamu mau menyapa saya juga, Lin. Saya jadi terharu. Emangnya gue punya salah ya sama lo? Lin, kamu nggak salah kok. Akunya aja yang lagi terharu. Udah nggak usah terharu berlebihan. Ntar malah jadi nggak enak lagi. Iya, iya. Buat Olin, terharunya sudah selesai. Tapi, kamu mau kan terima bunga ini? Lin, aku senang banget loh bisa nemenin kamu. Rasanya kayak mimpi. Jangan searah juga jalannya. Oh, Ya ayo. sini, sini, sini. Gimana? Udah sampai kan? Ah, Kalau masih pagi gini emang sepi ya? ya iyalah. Kalau pagi gini yang rame itu warung nasi, Lin. Untuk kok kayak gini mah ya, ntar siang ramenya. Emang ada yang mau sarapan pakai papan surfing apa? Ini tuh toko kamu. Oh, ya bukan. Ini tokonya bos aku, Bos Fari. Aku kerja di sini. Oke. Terus sekarang bos kamu mana? Kayaknya belum datang deh. Tuh mobilnya nggak ada, ya toh? Kalau mobilnya ada, orangnya ada. Ya udah, aku pergi dulu ya. Nggak enak kalau kesiangan. Aku anterin ya. Nggak usah deh. Dawi Tok. Ya, Olin. Emang dasar rezeki. Itu bosnya si Wito kali ya? Ih, emang kalau jodoh tuh nggak bakal lari kemana. Lancar-lancar aja usaha gue. Nah, gitu dong lo kalau kerja. Kan bikin gue bangga punya karyawan kayak lo. Si bos, kok pagi-pagi udah nongol sih bos? Bangga ya bos ya, punya karyawan seperti saya ya? Pasti karena semalam kan saya pertemukan sama gadis itu. Bukan soal itu, nih pure soal kerjaan, bukan soal yang lain. Hah? Terus karena apa? Gue penasaran sama lo, pagi-pagi udah nyampe sini aja. Ada apaan? Ya, bos ini gimana sih? Saya datang terlambat, salah. Datang on time, salah juga. Ya nggak apa-apa dong, gue penasaran nggak boleh emang. Ya boleh sih bos. Pagi ini saya seneng banget bos. Sebabnya apaan? Sebabnya, ternyata perjuangan saya selama kurang lebih 1 tahun itu membuahkan hasil bos. Perjuangan apaan nggak ngerti gue. Yang mendapatkan pujaan hati dong bos. Wede, selamat berjuang kalau gitu. Ntar dulu bos. Perjuangan saya setengah jalan aja belum bos. Saya masih perlu mengadakan pendekatan persuasif dengan gadis itu. Ya supaya nantinya sama-sama enak lah bos. Tahu kan maksud saya? Gitu ya? Oke deh, selamat berjuang kalau gitu. Selamat berjuang juga lo beresin tuh file-file transaksi yang belum lo kerjain selama sebulan. Oke? Kok gitu bos? Karena emang lo belum kerjain kan selama ini kan? Ya? Selamat berjuang.
gue udah tahu siapa dia tuh. Bagus dong. Iya. Tapi gue nggak tahu lagi gue mesti gimana. Ya, lakuin apa yang menurut lo tepat aja. Iya apa? Gini deh, dia itu siapa? Dia itu orang yang punya toko surfing di tempat kerjanya Wita. Jadi dia bosnya. Hah? Serius lo? Ini gue nggak salah denger nih. Enggak. Makanya gue tuh sekarang mulai ngedekatin si pendekar mawar merah dulu supaya gue tahu info-info tentang bosnya itu. Aduh, wah. Ini sama aja lo memancing di air kobokan. Maksud lo? Gini, kalau sampai pendekar mawar merah itu tahu lo suka sama bosnya, gimana coba? Bisa berabe. Soalnya pendekar mawar merah itu tipe orang yang punya GR dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi banget melebihi Monas. Jadi dia itu nggak akan ngebiarin lo ngelepasin lo gitu aja yang udah dianggapnya bisa dijinakin. Ngerti gak sih lo? Bener juga sih, Pi. Tapi gue nggak tahu mesti gimana lagi, Pi. Saat itu yang ada dalam pikiran gue, ya ngelakuin hal itu secepatnya. Oke, udah gini aja. Mudah-mudahan analisa gue barusan ini salah. Jadi lo tetap aja berjuang untuk ngedapetin cowok impian lo. Dan gue akan terus mendukung lo. Merdeka! Oh. Mau kemana lo? Oh, antar makan siang, Bos. Oh, lo mau bikin perusahaan dalam perusahaan sekarang. Oke. Duh, apa maksudnya, Bos? Saya nggak ngerti, Bos. Nah, itu lo buka catering? Hah? Bukannya perusahaan dalam perusahaan tuh namanya? Si Bos bisa aja, masa saya bikin catering di toko surfing kayak gini, Bos? Emang warung makan apa? Alah, ngeles saya. Lo ini rantang buat apaan nih rantang? Ini, Bos, saya punya janji makan siang sama gadis pujaan saya. Boleh ya, Bos? Boleh. Matur nuwun. Boleh aja. Tapi nggak sekarang. Nanti gue mau cabut, lo ada urusan. Lo tetap stay di sini jagain toko. Ntar jadi keburu makan malam dong, Bos. Kamu nurut nggak? Ya, masuk. Pokoknya hari ini gue harus bisa kenalan sama dia. Harus. Tapi mana ya? Kok dari tadi nggak datang-datang? Apa gue telat? Belum ada orangnya. Itu dia datang. Pasti dia mau parkir di sini. Cewek ini lagi. Mau ngapain sih dia? Penasaran banget kayak sama gue. Kita berakin juga nih mobilnya. Ngapain lo parkir di sini? Buta lo, ini parkiran mobil bukan sepeda. Lu yang buta ngeliat gue lagi jongkok di sini lagi benerin sepeda. Norak lo tau gak? Udik. Apaan? Kamu gue tabrak sepeda lo, hah? Lu jangan mentang-mentang punya mobil ya. Ini tuh berantem banget sampai berjepit. Ada apa nih rebut-rebut? Pak, bukan saya salah. Dia mas sengaja mau ditabrak nih Pak sepeda Pak. Pak, sekarang nih logikanya ya, mana ada manusia yang mau nabrakin dirinya sendiri, mau nyelakain? Gak ada Pak, ya kan? Gak ada nggak? Pak, emang sekarang tuh banyak modusnya Pak. Nah ini salah satunya Pak, minta ditabrak. Ada mas, ada. Sekarang nih, Bapak lihat wajah saya, ada nggak tampang kriminal? Nggak ada mbak. Pak, Bapak tatap muka saya Pak. Apa muka saya muka supir ugal-ugalan Pak? Nggak juga mas. Nah, Bapak gimana sih? Jangan pelin-pelan dong jadi satpam. Bapak itu harus menegakkan kebenaran. Kalau Bapak kayak gini, saya mesti percaya sama siapa? Sebentar. Kasih saya waktu.
Ah, saya ketemu solusinya. Apa, Apa, Pak? Pak? Berdamai saja. Damai. Damai. Alin. Fahri. Lepas. Duduk. Asik. Oh iya, tangan. Damai kan, Pak? Dah. Pak, bantuin dong. Jadi bos lo itu suka makanannya apa? Dia tuh paling suka makan ayam goreng. Wah, gimana ya, Lin? Dia nitip aku nih. Berarti dia makanannya sama dong sama kayak aku. Ayah, bos kamu suka olahraga nggak? Kayaknya dia fitness juga tuh, Lin. Kalau gitu kenapa nggak suruh fitness di sini aja? Oh iya. Ya udah, nanti aku suruh dia fitness di sini ya. Kok cuman bosku aja sih yang ditanya? Kok aku nggak ditanya sih? Aduh, Vito, kamu ini gimana sih? Kita kan sering ketemu nantinya, ntar aku juga tahu gimana kamu. Iya ya. Olin. Gak kasihan apa dia sama makhluk itu? Lin. Kok gue jadi agak-agak kayak khawatir gitu ya sama pendekar mawar merah? Khawatir kenapa lagi sih? Kalau lo khawatir, mendingan sekalian aja tuh pacarin dia. Ih, gue serius kali. Gue juga serius kali buat ngejar si Fahri. Lo gimana sih? Teman lo ini sekarang udah bisa ngebuka hatinya buat terima cowok. Seharusnya lo bahagia dong. Ya, gue seneng gak seneng. Senengnya itu karena akhirnya lo bisa nentuin cowok yang bakal jadi inceran lo. Tapi nggak senengnya, gue tuh nggak tega aja gitu ngelihat si pendekar mawar merah lo manfaatin. Udah lah, Pi. Sekarang lo mendingan lo doain aja. Semoga semuanya tuh lancar-lancar aja. Yaudah, gue pergi duluan ya. Mau mana lo? Mau kemana lagi? Ya mau titipin si Fahri lah. Namanya juga usah. Dah. Hati-hati sama copet. Duh, jangan sampai sia-sia nih gue nunggu di sini lama-lama tapi nggak dapet hasilnya. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Akhirnya Fahri nongol juga. Mau pesen apa, Mbak? Oh, enggak, Mbak. Mau cari teman saya. Lin? Oh, Lin? Kok nggak bilang sih kalau mau kesini? Kan aku bisa jemput. Aku lagi bawa mobil loh. Tumben nih bosku lagi baik banget.
dia mau pakai motorku. Terus kamu mau apa kesini? Aku ini apa namanya disuruh bos ngambil surat. Oh, jadi kebetulan banget. Ntar pulang aku antar ya. Sekalian kita jalan-jalan. Mau sih, tapinya masih banyak surat tuh yang harus diambil. Biar aku anterin aja. Gak usah. Soalnya gini, aku kasih tahu ya, kalau bos aku itu sampai tahu aku dianterin ngambil surat, ntar aku bisa di. Gitu tak? Ya udah ya, aku pergi dulu soalnya kayaknya juga. Nih, aku salah masuk kantornya tuh di sana tuh tempatnya ya. Dah. Lin. Udah bangkrut ya. Jadi berubah nih mobilnya jadi motor. Dia lagi kuntilanak. Ngapain sih lo? Juga mau jalan lah. Oh, lu ikutin gue. Ih, ngapain juga gue ngikutin lo, kegeran banget jadi orang. Kalau lo nggak ngikutin gue, kenapa di setiap tempat selalu ada lo, ha? GR banget ini orang. Ya namanya kebetulan. Ini udah aneh banget nih, gue yakin banget nih bukan kebetulan. Kalau namanya bukan kebetulan, apa coba? Selalu deh. Mau. Lah, Tok, motor lu kenapa nih? Mogok. Ya udah ya. Selamat bersusah Ria, gue mau cabut dulu. Udah. Taruh. Apalagi? Lo mau nolongin gue gak? Nolongin lo? Yakin banget lo kalau gue mau nolongin lo? Ya, karena gue tahu lo nggak bakal ninggalin gue di sini sendirian, ya kan? Oh iya? Masa sih? Please, gue serius banget. Rumah gue tuh jauh banget dan gue nggak tahu bengkel terdekat tuh di sini di mana. Ya paling kalau apa kayak teleponin montir atau enggak. Please. Iya, gue bantuin nih, gue teleponin ya montirnya. Muka lu biasa aja dong, gak usah lebay, mau nangis lagi. Siapa yang nangis? Halo, Pak, tolong Pak, di sini motornya teman saya lagi mogok. Ya, oke. Di tempat pusat kebugaran, ya. Oke Pak. Tuh, udah aku teleponin kan. Jadi tugas aku udah beres. Dadah. Iya, tar dulu dong. Apa lagi? Ya lo gak ngasih kesempatan gue apa buat ngucapin terima kasih? Terima kasih. Ya, makasih karena lo udah nelfonin montir. Kalau enggak mungkin gue udah nyari bengkel kemana-mana sampai nyasar kali. Ya elah, santai aja kali. Kita kan sama-sama manusia, harus saling tolong-menolong. Iya sih. Ya paling enggak, sebelum balik, makan dulu mau gak? Langkah pertama, berhasil. Berhasil. Mau gak? Mana ya? Ya udah, iya aja, ya kan? Gue dulu montirnya di sini. Kalau naik sepeda capek, ya kan? Enak juga ya makanan di sini. Lo sering makan di sini? Ya iyalah, makanya gue tahu tempat tuh enak makanannya. Lu tuh kerja di mana sih? Gue penjaga toko biasa doang. Penjaga toko. Kalau gue lihat dari sombongnya lo, nggak mungkin kalau lu tuh cuma penjaga toko doang. Terus namanya apa dong? Kalau bukan penjaga toko? Kalau gue cuma jagain toko milik keluarga gue doang. Oh, gitu. Tapi lo nggak sengaja ngikutin gue kan dari tadi? Ngikutin lo?
Asal lu tahu ya, gue itu alergi sama cowok, apalagi yang sombongnya kayak lo. Gue juga gak enek sih liat cewek yang so belagak deketin gue gitu. Basi. Emangnya gue kayak gitu apa? Iya. Enggak bercanda. Lo nggak tahu aja. Untungnya aja gue ngerti motor. Gue tak-atik deh. Berarti selangkah lagi gue bisa ngedapetin hatinya si Fahri. Iya, selangkah lagi pasti dia langsung jatuh di tangan gue. Hatinya jadi milik gue. Gara-gara nih busi. Si bos, gimana bos perkaranya? Tapi saya masih mau pinjam mobilnya lagi bos. Enak aja lo pikir gue gak butuh apa? Tapi enak kan naik sepeda motor saya? Ah, kapok gue. Masuk angin. Oh, justru itu bos. Si bos harus sering-sering naik sepeda motor saya, biar nggak masuk angin lagi. Ya. Cuma emang mau lo aja. Tok, deket sini ada tempat buat ini gak ya? Nge-gym. Ada bos, ada. Mau saya antar sekarang? Udah, lo kasih tau aja alamatnya. Ntar gue yang cari sendiri. Lo kerja aja di sini ya. Apaan? Tolong diisi ya. Olin cepetan. Nanti. Itu harus buka. Kuncinya. Anu kecil ya. Ya, ini. Thank you. Aduh, satu lagi. Mbak, mau lihat fasilitas buat member ya, Bang? Member baru ya? Oke. Halo? Kenapa? Kaget? Lo lagi nggak nguntitin gue kan? Ya enggak lah, gera aja lo. Ini yang mau nyatu siapa nih? Udah lo aja, ini gue lagi ada member baru. Lo mau ngapain di sini? Ya mau olahraga lah. Masa mau main bekel? Ya udah, mendingan sekarang lo gue anterin dia muter-muter daripada nanti lo kesasar. Ya udah. Oke. Mari. Ya. Kayaknya itu deh cowok yang lagi diincar sama Olin. Her. Nah, ini tempatnya. Nanti kalau misalkan mau sauna, ada di sebelah sana. Lo udah lama kerja di sini? Ya, lumayan lah. Sekitar 2 tahunan. Lo itu baru ya di Bali? Gue ya baru 2 bulanan lah. Pantes. Pantes kenapa? Enggak, pantes aja tuh. Gue gak pernah lihat muka kayak lo. Jarang aja. Baru belakangan ini. Ya iyalah. Lo juga kalau bawa sepeda udah kayak jalan kayak nenek moyang lo aja. Makanya lo gak pernah ketemu gue. Tapi bagus juga tuh. Akhirnya lo bisa ketemu gue juga kan? Bener gak? Yaudah, lo jadi nggak mau fitness dulu? Ya iyalah. Pasti dong. Tapi abis gue ke gym, lo temenin gue makan siang ya? Iya. Oke. Ganti baju di mana? Ini sebelah sana. Ya udah. Yuk. Nah, nih ruang saunanya. Kalau mau sauna di sini. Terus, kalau mau ganti baju di sebelah sana. Urusan aja ya? Iya. Oke, makasih ya. Iya. Itu
cowok yang lo incer ya? Gimana menurut lo? Menurut gue... Kenapa sih harus lo yang ketemu dia duluan? Kalau gue yang lihat dia duluan, langsung gue sikat. Sikat bahasa lo udah kayak dia kotor aja. Olin? Aduh, masalah datang. Emangnya kenapa? Ya, gue kan diajak makan siang sama si Fari. Kalau ada Wito, kelihatan gak enak dong. Ntar bisa hancur rencana gue. Iya, apa gue bilang? Makan siang sudah siap. Wah, Wit, lu baik banget sih. Biasa aja. Lu tau nggak kalau bos lu tuh sekarang lagi ada di sini? Ya tau lah. Mobilnya di luar. Orang yang nyuruh dia fitness di sini tuh aku kok. Hebat yo. Iya hebat. Wit, tadi bos lu itu bilang kalau mau ada meeting mendadak di sini. Nah, terus lu disuruh nunggu deh tuh. Masa sih? Nunggu di mana? Sini gue kasih tau. Mendingan ikut gue yuk. Ih cepetan aku anterin. Ih ayo. Cepet. Nih, tunggu di sini. Loh, kok masuk ke sini? Ntar kalau bos saya nyari gimana? Ya udah, bosnya bakal tahu kok. Ntar dibilangin dia udah tahu di sini. Ayo cepet masuk. Jangan kemana-mana ya. Lin, gue tuh punya karyawan lucu banget tau gak? Lucu gimana? Jadi gini Lin, karyawan gue tuh punya cewek idaman lah yang selama ini dia kejar. Tapi parahnya sampai sekarang nggak pernah dikasih respon sama tuh cewek. Padahal karyawan gue udah habis-habisan. Lo bayangin, tiap hari dikirimin bunga sama dia. Terus yang sekarang nih lebih parahnya lagi, tiap siang dianterin makan siang. Gila, nggak tetap aja nggak ada respon. Lucunya di mananya? Ya, lucu aja maksud gue tuh. Sespesial apa sih cewek idamannya dia? Sampai dia ngejar-ngejar kayak gitu. Penasaran gue. Pasti sekarang kita lagi ngomongin Wito ya? Lu kenal sama Wito? Ya iyalah, siapa yang gak kenal sama Wito? Orang paling nyentrik dan orang yang gimana gitu. Oh, kacau tuh anak. Terkenal juga dia ya. Saat pertama lihat dirimu, berdebar terasa jantungku, hangat terasa tatap wajahmu, manis senyummu untukku. Andai saja kau ku miliki, takkan ku lepaskan. Jika saja dapat ku ungkapkan. Dan kini ku tahu ternyata dirimu. Opi, ini gue bawain oleh-oleh buat lo. Gue masih ingat sama temen kan? Nih, pasti lo serem banget. Pizza. Pi, lo kenapa sih? Sakit ya? Lo tega ya? Lo asik-asikan makan siang sama cowok itu, terus si Wito lo kunciin di sauna. Untung aja dia gak mati kering, lo gak sih lo? Aduh,
gue lupa. Bentar ya, gue bukain dulu ya. Gak usah. Udah balik ke tokonya. Sekarang keadaannya gimana? Ya lo lihat aja sana sendiri kalau masih peduli. Ipi, kalau jadi sinis gitu sama gue, emang lo ada hubungan apa sama Wito? Gue tuh bukan sinis. Gue cuma nggak mau lo terperosok dan bikin semua orang jadi benci sama lo. Iya, Pi, gue bisa nge-handle semuanya kok. Lo tenang aja ya. Dan sekarang, gue punya berita bagus buat lo. Lo tau gak, gue itu sekarang makin deket sama Fari. Dan kelihatannya dia juga suka sama gue. Gue bakal lebih deket sama dia. Ya kan, ya kan? Pi, senyum kek. Coba, nengok. Sebelah lagi. Wah, Tok, lo parah lo, Tok. Kok lo jadi ganjen kayak gitu sih? Pakai belasan-belasan segala. Wah, siapa yang ganjeng, bos? Nah, itu pipi lo merah-merah kenapa? Ini saya baru aja nyoba sauna, bos. Ternyata sauna itu nggak enak, bos. Panas. Ya, lo gila. Udah tahu di Bali panas masih saunaan aja. Makanya jangan lama-lama. Oh iya, Tok. Kayaknya foto yang dari nyokap tuh gak bakalan kepake deh. Kenapa, bos? Wah, lagi putus asa ya, bos ya? Bos, kalau mau dengar saran dari saya, cobalah sekali, 2 kali lagi, bos. Ya, siapa tahu di antara cewek-cewek itu ada yang nyangkut, terus jadi soulmate. Justru bukan itu, Tok. Justru sekarang gue udah nemuin yang cocok. Berita bagus tuh, bos. Saya doain cepet-cepet jadian ya, bos ya. Amin. Cewek mana, bos? Lo sendiri gimana? Hah? Sama siapa? Pujaan hati lo itu? Saya nggak ngerti, bos. Saya bingung. Bisa dia ngasih respon, rasanya malah nggak ngerti mesti gimana. Ya lo sih, kayaknya lo PDKT kurang deh. Lo terusnya pelan-pelan lo ambil hatinya. Gitu ya? Oh iya dong, wajib tuh. Wit, katanya tadi lo mau ngomong. Iya. Sebentar ya. Lin, kita kan sudah saling kenal, ya kan? Terus? Biasanya kalau sudah kenal itu kan kita saling menyapa, ya kan? Terus? Begini loh, Lin. Kalau orang sudah kenal itu kan biasanya pingin kenal lebih dekat, ya kan? Ya. Terus kalau udah kenal, pengen kenal lebih dekat lagi, itu kenapa emangnya? Ya, biasanya kalau orang sudah kenal terus pingin kenal lebih dekat lagi tuh mereka itu bermesra-mesraan, bergandengan tangan. Oh gitu. Terus? Ya, aku pengen seperti itu. Oh, kamu pengen gandengan tangan?
Sama siapa? Ya sama kamu lah. Sama siapa lagi? Orang cuman kamu kok yang selalu hadir di mimpiku. Membayangi setiap malamku. Makan nggak enak. Tidur nggak nyenyak. Wah, Tok, kamu tuh ngomong apa sih? Nggak ngerti. Ya udah, begini Lin. Maksud kedatanganku ke sini tuh, aku mau ngomong, mau nggak kamu jadi pacarku? Oh, itu toh yang mau diomongin dari tadi. Gimana? Maaf ya, aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku tuh hampir 1 tahun loh nungguin kamu. Cuman pengen lihat senyum di muka kamu. Dan aku juga buatin makanan buat makan siang kamu. Aku juga bawain bunga supaya menghiasi hari-hari kamu. Apa itu kurang? Gak cuma hanya itu, Tok. Masalahnya hati aku itu gak bisa aku buka buat kamu. Karena hati aku udah ada yang punya. Maaf ya, Tok. Dan kini ku tahu ternyata Enggak, aku nggak boleh nangis. Buat apa nangisin cinta? Kayak orang nggak punya harapan aja. Wito nggak gitu kan? Wito masih punya banyak harapan. Nangis. Ora sudi. Don Vito Corleone. Gimana? Berhasil nggak? Nggak berhasil, Bos. Kok bisa? Biasa. Alasan klasik. Katanya hatinya udah ada yang ngisi. Ya udahlah toh ya. Udah lo sabar aja. Gue yakin nih dia pasti lagi nyesel nolak cinta lo. Udah sabar. Iya, benar. Dia pasti udah nggak nyadar, Bos. Udah nolak manusia limited edition kayak aku ini. Gitu? Iya sih. Limited edition. Ya udahlah tenang aja, masih banyak cewek-cewek yang lain kan. Mahal lo manting mewek. Saya jadi penasaran, Bos. Penasaran gimana? Ya, aku ini pengen tahu laki-laki seperti apa sih yang udah mencuri hatinya. Apa dia tuh lebih baik hati, lebih perhatian dari saya. Tapi kalau lebih ganteng dari saya kayaknya enggak deh, Bos. Udah baik lo terlalu penasaran. Kan masih banyak cewek yang lain. Ijah, Jah, Atun. atau enggak lah. Atun apa? Vamos. Ocha. 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 Itu yang paling oke itu.
Akhirnya setelah sekian lama gue bisa juga jalan tenang lewat sini. Nggak ada yang ganggu dan ngeliatin gue kayak lihat etalase mall. Jadi lo udah tolak Wito? Ya udahlah, orang gue nggak suka sama dia. Lagian ngapain sih gue mesti pura-pura suka sama si Wito? Lo tahu kan kenapa alasan gue ngerespon dikit sama Wito? Kasian Wito ya, pasti dia terpukul banget. Ya Lapi, ngasih tahu kebenaran sama orang nggak ada salahnya kan? Daripada dia taunya belakangan, terus jadi kita dia yang repot. Pi, telepon. Halo, ya? Oh, oke, tunggu ya. Wito? Nyari Olin ya? Itu Olin lagi pergi makan siang sama temennya. Sumpah ya, lo tuh kelihatan bingung abis lo gak sih? Kenapa sih? Aku mau cari tempat makan yang adem. Oh, makan deket kolam renang aja. Di kolam renang ya? Hmm. Opi, mau makan siang bareng nggak? Opi, aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Apa? Siapa sih teman dekatnya Olin yang sekarang lagi dekat sama dia? Emangnya kenapa? Enggak, aku cuma pengen tahu aja. Soalnya aku baru aja ditolak sama Olin. Ditolak? Bukannya kalian berdua itu lagi deket-deketnya gitu ya? Ya, gitulah. Apa sih kekuranganku? Rasanya itu aku pengen nutupi semua kekuranganku. Siapa tahu Olin masih mau sama aku. Ya udahlah. Lo sekarang cari tahu aja sendiri siapa cowok yang lagi deket sama Olin. Soalnya gue nggak tahu. Olin tuh nggak pernah cerita hal-hal kayak gitu ke gue. Gitu ya? Gimana? Ada yang lo pilih? Ini tuh foto-foto siapa sih? Oh itu. Ini foto yang diajuin sama nyokap gue. Dejuin buat apaan? Calon istri. Oh, jadi lu tuh disuruh milih. Udah milih belum? Pilih yang mana nih? Belum sih. Ya masih penjajakan aja sih. Waduh, saingan banyak nih. Kenapa? Ada yang lo kenal ya? Ya, enggak sih. Gue gak kenal sama mereka. Habis kelihatannya mereka tuh kayak cewek-cewek orang kaya gitu. Masa sih? Emang kalau ya kenapa? Iya gak apa-apa juga sih, gak ada urusan sama gue. Yaudah deh, udah siang nih, gue balik aja kali ya. Ya udah hati-hati ya. Oke, dadah. Kenapa sih lo? Jadi aneh kayak gitu. Hey, Lin, dari mana? dari makan siang. Ya udah, cepet dulu ya. Dah. Kok aneh sih? Giliran aku suruh datang aja nggak pernah mau. Jangan-jangan Wow.
Gue tuh kasihan deh liat karyawan gue. Wito. Dia bilang dia baru ditolak sama cewek incerannya dia. Oh ya? Terus? Ya gue sih biasa aja sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa kalau Wito yang ngalamin ini tuh gue berasa gimana gitu. Ya sekarang alasannya cewek itu nolak Wito kenapa? Ya dia bilang sih kalau hatinya itu udah diisi sama cowok lain. Ya menurut gue normal lah, maksudnya masuk akal lah. Si Wito juga kelamaan nyatain cinta ke dia, ya disalip sama cowok lain. Kenapa, Lin? Gini, Ri. Kalau gue mau jujur sama lu, boleh kan? Ya boleh lah. Masa orang mau ngomong jujur dilarang? Tapi sekarang emang zamannya ya. Orang mau ngomong jujur, terus dipojokin, dikasusin, dipenjara sekalian. Ya udah ngomong aja. Soal apa sih? Wito. Wito. Jadi orang yang selama ini diceritain Wito kalau itu ya gue orangnya. Lo? Iya. Dia itu setiap pagi, setiap hari selalu berdiri di pinggir jalan sambil bawain bunga. Terus sekarang dia bikinin makan siang buat gue. Lo tuh peralat dia ya? Memperalat gimana? Gue itu nggak pernah minta dia buat memposisikan diri gue itu kayak gitu. Gue sama sekali nggak pernah kok merespon apa yang dia lakuin ke gue. Gue itu sama sekali nggak pernah peduli ya sama yang namanya cowok dari dulu. Tapi nggak tahu kenapa awal gue ketemu lo tuh ya walaupun lo orangnya nyebelin, sombong, ya tapi mungkin itu kali ya yang bikin gue kayak penasaran sama lo, terus gue pengen deket sama lo. Oh gitu? Berarti selama ini lo cari info soal gue lewat si Wito? Ya itu mungkin yang dianggap sebagai respon dari lo. Ya mungkin iya juga sih, tapi abis aku itu bingung, nggak tahu mesti gimana, nggak tahu caranya gimana lagi supaya aku dapat info tentang kamu. Jujur ya Ri, sejak awal aku ketemu sama kamu tuh namanya selalu ada di hati aku. Berarti selama ini lo ngikutin gue terus kemana-mana gitu? Dan lo juga kan yang bikin gue kesel selama ini? Maaf ya Ri, kalau gue itu bener-bener suka sama lo sampai gue tergila-gila sama lo. Ya sekarang gue nggak tahu deh kalau misalkan lo nggak terima gue, nggak suka, ya terserah lo deh. Enggak, Lin. Gue gak bisa terima. Ri, Gue gak bisa terima sebelum Wito bisa tahu juga kabar ini. maksudnya? Ya maksudnya, ya gue pengennya kita berhubungan, tapi nggak harus segera sama orang lain gitu. Dan ya Wito juga harus tahu lah kalau kita udah jadian. Jadi kita tuh jadian. Ya tapi ini belum selesai. Kita harus masih berjuang, kita harus masih berusaha lagi, lebih keras lagi biar ya si Wito ngerti masalah ini. Iya. Kita juga harus ngomong sama Witonya hati-hati, soalnya Wito kan orangnya misterius.
Jadi kalau kita salah-salah ngomong, takutnya Wito sakit hati banget. Iya sih. Cuman gak usah khawatir lah. Pasti ada jalan terbaik kok. Ya? Ya. Ya udah makan dulu, Gi. Gak bisa juga gue bahagia kalau masih ada yang gak bahagia saat lihat gue bahagia. Bener kata si Fahri, Wito harus tahu semuanya. Dia gak bisa kirim-kirim bunga kayak gini lagi. Gak bisa. Iya mas, bener ini yang ukuran 135. Oh, Buatan terbaru mas. itu. Mas kalian kelarin. Ya Oh. saya bos saya. Lo denger gak sih gue panggil? Dengar bos. Itu barang-barang yang baru datang, barcode-nya semua lo cekin dulu. Cuman itu bos. Iya, ini sekalian nih. Kok nggak kayak biasanya sih bos? Oke, biasanya gimana? Ya biasanya kalau saya bikin kesel si bos ngasih kerjaan saya banyak yang numpuk. Kok sekarang enggak sih? Ya nggak apa-apa, gue cuma minta tolong itu doang. Apa bos lagi merasa hutang budi ya sama saya ya? Jadi sekarang merasa lembek, jadi gimana gitu. Nggak apa-apa, biasa aja kok. Yaudah sana lagi. Toto. Ya bos. Kamu masih beli bunga? Kata lu udah tau kalau sama cewek itu. Iya bos. Tapi ya gimana ya bos ya? Udah jadi rutinitas sih bos. Kalau nggak beli bunga sehari itu rasanya gimana gitu bos. Tapi kalau bos nggak suka saya beli bunga lagi nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa. Sana. Aku tuh bingung. Harus gimana sama si Wito? Aku juga bingung. Semalam tuh ada mawar di depan rumahku. Mawar. Aku jadi penasaran. Sebenarnya kamu udah ngasih janji surga apa sih ke dia? Sampai dia bisa tergila-gila gitu sama kamu? Janji surga apa sih maksud kamu? Jadi kamu nuduh aku? Udah mempermainkan perasaannya Wito gitu? Aku sama sekali nggak pernah ngerespon apapun yang dilakuin dia sama aku. Ya nggak gitu, Lin. Ya aneh aja kan ngeliat si Wito tiba-tiba tergila-gila gitu sama kamu. Sebenarnya tuh masalahnya apa sih? Ya aku juga nggak tahu. Aku bingung deh. Aku sekarang mau ngejalanin hubungan yang serius sama kamu. Kok aku jadi tertuduh kayak gini sih? Nggak ada yang nuduh kamu. Gini loh. Ya, aku pengen tahu aja sebenarnya masalahnya tuh apa. Kekeliruan aku tuh di mana gitu. Aku juga nggak tahu. Aku tuh sama sekali nggak pernah ngerespon sedikit pun apa yang dilakuin Wito. Emang dia itu dasarnya udah kegeeran. Kalau udah sekali GR, tetap aja GR. Udah deh, mendingan sekarang kita tuh pikirin gimana caranya supaya Wito bisa tahu hubungan kita ini secara baik-baik. Nggak enak kan kalau kita sembunyi-sembunyi terus kayak gini? Ya aku juga mulai kayak gitu. Iya, Pi. Wito, Lin. Wito kenapa? Itu tadi dia tuh ke tempat kerjaan kita, terus dia pamit. Pamit. Dia nggak bilang apa-apa sama gue. Terus gue juga nggak ada masalah apa-apa sama dia. Iya, tapi Mas, tadi itu mukanya dia yang kecewa banget gitu. Kecewa berat. Jangan-jangan udah tahu semuanya lagi. Dan kini ku tahu ternyata
jalan menuju jurang kan? Ngapain sih Wito mau kesini? Mau terjun kali? Iya, serius juga. Ya gue juga serius, Lin. Kalau lo tadi ngelihat mukanya dia yang stres dan kecewa berat, gue yakin banget dia pasti bakal ngelakuin hal itu. Apalagi dia lagi patah hati. Ya udah deh, Ri, mendingan kita susulin dia, ntar kalau terjadi apa-apa kan jadi beban juga buat kita. Yuk. Ya tapi mau cari kemana, Lin? Loh, itu motornya Wito kan? Aduh, tuh kan dia ke arah situ. Aduh beneran lagi ntar dia mau terjun. Ayo, ayo. Tok, ini Olin, Tok. Orang yang setiap pagi kamu tungguin di pinggir jalan. Orang yang selalu kamu kasih bunga. Orang yang pernah nikmatin makan siang yang pernah kamu bawain. Gue minta maaf, Tok. Gue udah buat lu berprasangka baik sama gue. Selama ini aku udah buat kamu berpikiran kalau aku ini orang yang pantas buat kamu cintai, sayangin. Tapi semua itu nggak bisa toh, karena aku selalu berpikir dengan mimpi-mimpi aku. Dan aku nggak bisa lihat semuanya yang nyata. Gue juga toh. Sebagai seorang yang udah ngomel-ngomel sama lo. Udah nyuruh-nyuruh lo. Pas lo capek, lo lelah, gue minta maaf toh. Tapi jujur gue nggak tahu salah gue tuh di mana. Ya kita nggak pernah punya masalah kan. Coba bos pikir lagi. Bos sudah merebut Olin dari saya. Merebut? Ya, mana gue tahu toh cewek idaman lo si Olin. Lo nggak pernah cerita sama gue. Kalau sekarang bos sudah tahu, apa bos mau mundur? Tok, di sini gue yang salah. Gue udah bikin lo berpikir kalau gue tuh juga suka sama lo. Tapi sebenarnya perasaan itu nggak ada. Sampai akhirnya gue ketemu sama Fahri. Perasaan itu tuh muncul begitu aja. Dan gue nggak bisa bohongin perasaan gue kalau gue tuh suka sama dia. Kalian berdua tetap akan berhubungan kan? Iya toh. Bagus. Ternyata keterikatan kalian lebih kuat. Aku yakin kalian bisa menghadapi semua cobaan. Terus? Jadi lo Siapa yang nggak mau lihat bosnya yang baik hati ini senang? Terus maksudnya? Siapa juga yang mau mempercayakan gadis yang dicintai setengah mati pada orang yang nggak tepat? Kalian ini pasangan yang serasi loh. Cocok. Dan aku benar-benar bangga bisa mengenal kalian. tenang toh. Kita pasti bakal cariin cewek buat dia. Iya. Nggak perlu bos. Ya toh. Baru juga sekali gagal masa udah nyerah sih. Payah loh. Siapa yang nyerah? Oh, justru saat ini bos, saya tuh sedang sangat bahagia. Karena saya telah menemukan pasangan hati saya dalam suka dan duka. Siapa? Gue. Gue mau terima kasih sama lo berdua. Karena kalian
gue bisa ngelihat keseriusan dan perjuangannya dia. Jadi gue menemukan cinta sejati gue deh. Pasti gara-gara Rantang deh. Rantang maut. Berdebar terasa jantungku, hangat terasa tatap wajahmu. Olin datang. Takkan ku lepaskan. Maaf ya, bukannya aku mau nyakitin hati kalian, tapi aku mau jujur, sekarang aku udah ada yang punya. Apa? Jadi maaf ya. Makasih ya. Apa ya? Hai sayang. Makasih ya. Kamu udah bikin pagi aku jadi berwarna. Makasih juga sayang. Kamu buat pagi ini lebih menyenangkan. Yuk jalan yuk. Udah. Udah. Ku mencintai